Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan begitu banyak karunia dan kenikmatan tiada hentinya kepada kita semua, sehingga sudah sepatutnya bagi seorang mukmin untuk benar-benar mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan di antara kenikmatan besar yang saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki guna melaksanakan salah satu daripada kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Tak lupa juga, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar, suri tauladan manusia terbaik, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meniti jalan beliau di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Telah kita ketahui bersama bahwa mencuri, berdusta, membunuh, berzina merupakan di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masih cukup banyak dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita ketahui bersama. Bahkan bisa jadi terkadang kita terjerumus kepada salah satu daripada dosa-dosa besar tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Namun yang mungkin perlu kita sadari dan juga ketahui bersama adalah ada salah satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yang cukup terlalaikan, yang masih cukup banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Padahal dosa tersebut lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mencuri. Dosa tersebut sebagian ulama menyatakan lebih kejam daripada membunuh. Bahkan sebagian ulama menyatakan dosa besar tersebut lebih keji daripada berzina. Ketahuilah kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, dosa tersebut adalah seseorang meninggalkan salat wajib yang 5 waktu. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tidak banyak yang mengetahui bahwa dosa ini betul-betul besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa ini lebih keji daripada berzina, yaitu dosa meninggalkan salat wajib yang 5 waktu. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan keras, begitu juga nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu tempat khusus untuk mengazab orang-orang yang meninggalkan salat. Tempat tersebut dinamakan dengan neraka Saqar. Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyiapkan tempat di neraka nanti bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Di akhirat kelak ada sebuah golongan
atau suatu golongan di antara kaum muslimin, bukan orang-orang kafir, yaitu kaum muslimin, sebagian di antara kaum muslimin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka saqar tersebut. Dikatakan kepada mereka, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian dimasukkan dan diazab di dalam neraka saqar ini? Mereka menjawab, "Qalu lam naku minal musallin." Sungguh kami adalah orang-orang yang meninggalkan salat di masa hidup kami di dunia. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Nabi alaihi salatu wassalam juga memperingatkan cukup keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat wajib yang 5 waktu ini. Dalam sebuah riwayat Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-salah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Wa in salahat atau fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, niscaya ia akan betul-betul bergembira dan juga dia akan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun jika salatnya rusak, namun jika salatnya bolong-bolong, dia malas-malasan untuk menunaikan salat, bahkan terkadang sebagian orang tidak peduli terhadap salatnya, faqad khaba wa khasir, maka sungguh ia akan celaka dan sangat merugi. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam mengancam orang-orang yang meninggalkan salat, orang yang bolong-bolong salatnya, malas-malasan dalam menunaikan salat wajibnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengancam dengan kekafiran. Dalam sebuah riwayat Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Al-'ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Sungguh komitmen, perjanjian yang membedakan antara kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah amalan salat. Faman tarakaha faqad kafar. Dan barang siapa yang meninggalkan salat tersebut, maka sungguh ia telah kafir. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa betapa pentingnya, betapa vitalnya masalah salat bagi kehidupan seorang mukmin. Betapa tidak salat dikatakan sebagai wadah segala amal. Salat dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai tiangnya agama, ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Perkara seluruhnya diatur di dalam Islam dan yang menjadi tiangnya adalah salat itu sendiri. Maka sungguh sangat mengherankan sebagian di antara kaum muslimin bermalas-malasan, sangat lalai, bahkan sebagiannya cenderung tidak peduli terhadap salatnya. Padahal salat merupakan atau salah satu menjadi tolak ukur baik atau tidaknya amalan seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam riwayat yang lainnya, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, sesungguhnya perkara yang pertama kali dihisab dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi. Jika seandainya salatnya baik, niscaya seluruh amalnya pun akan menjadi baik. Wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Dan jika salatnya itu buruk, niscaya seluruh amalnya pun akan menjadi buruk. Maka salat bisa menjadi tolak ukur baik tidaknya amalan seseorang. Jika salatnya tersebut baik, maka niscaya seluruh amalnya pun dari seluruh aspek kehidupan amalannya akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan berpengaruh baik kepada amalan yang lainnya. Begitupun sebaliknya, jika salatnya tidak diperhatikan, jika salatnya tidak diperdulikan, niscaya seluruh amalnya pun akan berefek buruk. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari apa yang telah disampaikan, maka sungguh sangat mengherankan. Sebagian kaum muslimin sangat bermalas-malasan, tidak peduli terhadap salatnya, padahal dia seorang muslim, padahal dia seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari sebagian mereka mengatakan atau melontarkan sebuah kalimat yang sangat rusak. Sebagian mereka mengatakan, tidak apa-apa tidak salat, yang penting baik kepada sesama, yang penting sering tolong menolong. Tidak apa-apa tidak salat, yang penting kita tidak merugikan orang lain. Kalimat semacam ini demi Allah merupakan kalimat yang sangat rusak.
kalimat yang sangat berbahaya yang bisa merusak keimanan dan keislaman seseorang. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala betul-betul mewajibkan salat tersebut sampai-sampai bukan perintahnya yang turun, tapi Nabi alaihi salatu wasallam yang dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah salat ini. Kemudian yang juga kita perlu ketahui adalah bagaimana orang-orang tadi bisa berkata demikian, sedangkan salat merupakan pokok dan tiangnya agama, wadah segala amal. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk memukul anak usia 10 tahun jika tidak mau menunaikan salat. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dan juga Allah Subhanahu wa taala tetap mewajibkan kepada orang yang sakit separah apapun selama dia masih sadar, wajib tetap untuk menunaikan salatnya. Bagaimana orang-orang tadi bisa berkata demikian dan mereka berupaya untuk totalitas menunaikan hak-hak para makhluk Allah, sedangkan mereka tidak peduli acuh tak acuh terhadap hak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dari apa yang telah disampaikan di khutbah pertama tadi, maka hendaknya setiap kita, setiap orang mukmin hendaknya betul-betul bersungguh-sungguh menjaga salatnya. Menjaga salat minimalnya yang sifatnya wajib. Syukur-syukur kalau kemudian ia menambah untuk menjaga salat-salat yang sifatnya disunnahkan atau anjuran di dalam syariat. Namun di satu sisi Allah Subhanahu wa taala kita ketahui bersama mengancam dan betapa besar konsekuensi seseorang yang meninggalkan salat. Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan kerasnya. Namun di sisi lain yang juga perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi agar supaya seseorang bisa sungguh-sungguh untuk menjaga salatnya, minimalnya salat yang sifatnya wajib. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita semua agar supaya berusaha untuk menjaga salatnya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dinaikkan derajat di sisi Allah, juga menjanjikan tentang agungnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berusaha menjaga salatnya, ampunan daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wal umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahun majtunibatil kabair. Di antara salat yang 5 waktu dan di antara satu Jumat kepada Jumat berikutnya dan di antara umrah satu kepada umrah berikutnya, antara keduanya merupakan kafarat, merupakan ampunan dosa selama mereka meninggalkan dosa-dosa besar. Juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum taghtasiluna minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabat, jika seandainya ada satu sungai di depan rumah kalian, kemudian kalian mandi setiap harinya sebanyak 5 kali, apakah akan tersisa di badan kalian kotoran?" Qalu ya Rasulullah, la yabqa min daranihi syai'. Ya Rasulullah, tentu saja tidak akan tersisa kotoran di badan kami. Fakadzalika mithlu salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam melanjutkan, demikian juga dengan salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala dengan salat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Dari hadis ini bisa kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan dosa bagi orang-orang yang berusaha untuk menjaga salatnya. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ganjaran begitu agung
ganjaran begitu luas bagi orang yang senantiasa menunaikan salatnya. Dalam sebuah riwayat yang mungkin cukup masyhur di tengah-tengah kita, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya 2 rakaat salat sebelum salat fajar atau salat subuh yang ringan tersebut itu merupakan lebih baik daripada dunia dan isinya. Para ulama menyatakan bahwa mereka bersepakat salat yang sifatnya sunnah ini lebih kecil ganjarannya dibanding salat yang sifatnya wajib. Artinya salat yang sifatnya wajib ganjarannya lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salat yang sifatnya sunnah. Jika tadi kita lihat ganjaran salat 2 rakaat ringan sebelum subuh diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan isinya, maka bagaimana dengan salat subuhnya yang Allah Subhanahu wa taala tentu saja menyiapkan, menjanjikan ganjaran yang jauh lebih besar daripada itu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka sudah sepatutnya kita berusaha untuk sungguh-sungguh menjaga salat, minimalnya salat yang sifatnya fardu, yang sifatnya wajib. Syukur-syukur kalau kemudian kita lebih untuk bisa menjaga salat-salat yang sifatnya tatawwu atau dianjurkan di dalam syariat. Akhirnya kita memohon, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjaga salat-salat yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya disunnahkan. Kemudian Allah memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqamah di atas ketaatan dan kemudian akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم وحد صفوفهم يا رب العالمين اللهم ارحم موتاهم اللهم اشف مرضاهم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة